Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jawabnya adalah rampes. Kumaha kabarna murang kalih Bapak anu soleh sareng solehah? Mudah-mudahan daramang sadayananya. Insyaallah ayeuna urang diajar pengajaran 2 ya, tentang kumaha carana ngagunakeun tanda baca. Jadi anak-anakku semua yang soleh dan soleha, insya Allah hari ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan tanda baca. Silakan diperhatikan ya di halaman 22. Tanda baca teh rea rupana. Jadi tanda baca itu banyak sekali jenisnya ya. Di antarana tanda titik, koma, titik 2, tanda keketeng. Jadi di antaranya ada tanda titik, tanda koma, tanda titik 2, tanda petik 2 di atas, tanda tanya, jeung tanda panyeluk ya, dan tanda seru. Kabehanana oge boga fungsi sewang-sewangan. Jadi setiap tanda ini ya, ada tanda titik, koma, seru, tanda tanya itu mempunyai fungsi masing-masing. Nah, ayeuna urang diajar ngagunakeun tanda baca. Jadi sekarang kita akan belajar bagaimana cara menggunakan tanda baca. Ulah kabehanana ieu mah nu sok mineng dipake bae heula. Jadi kita akan belajar tanda baca yang sering dipakai. Nu sok mineng dipake mah diantarana tanda titik, tanda koma, tanda tanya, jeung tanda panyeluk. Jadi yang sering dipakai dalam tanda baca ini biasanya adalah tanda titik, tanda koma, tanda tanya, tanda seru. Ya, jadi Bapak akan menjelaskan. Nah, sekarang ini adalah ada yang pertama tanda titik. Dipake keur mungkas kalimah wawaran. Jadi tanda titik itu digunakan untuk menandai akhir sebuah kalimat ya. Contoh, Jaka geus lila nyoba jeung Ucok. Jaka sudah lama bersahabat dengan Ucok. Manehna teh agamana Hindu. Dia itu beragama Hindu. Dudung keur ngaji di masjid. Dudung sedang mengaji di masjid. Ya, nah sekarang tanda koma. Dipakai kerandengan, misahkeun runtuyan atawa misahkeun anak kalimah. Jadi tanda koma ini dipakai ya untuk memisahkan ya suatu perincian atau pembilangan. Ya, atau memisahkan suatu kalimat. Contoh nih, sabada ngolok Ucok barudak tuluy baralik ya. Jadi setelah ngalongok itu menjenguk ya, setelah menjenguk Ucok, anak-anak itu pada pulang, maksudnya pulang ke rumah. Babaturan Ucok teh diantarana Jaka, Salman, Nining, jeung Deti ya. Temannya Ucok itu diantaranya adalah Jaka, Salman, Nining, dan Deti. Ko Acung teh siga galak, tapi saenya nama jalma bager. Jadi Ko Acung itu kelihatannya kayak menyeramkan, kayak pemarah gitu ya. Tapi sebenarnya dia adalah orang yang baik. Nah sekarang yang C, tanda tanya. Tanda tanya dipakai keur mungkas kalimah pananya ya. Jadi tanda tanya itu digunakan untuk pada akhir kalimat tanya. Contohnya ini adalah saha anu nyumbang ka Anisa teh? Siapa yang memberikan sumbangan kepada Anisa? Aki Jumadi teh sabaraha tahunnya umurna? Aki Jumadi itu udah berapa tahun ya umurnya sekarang? Iraha aya deui pesta kembang api teh? Kapan ya ada lagi pesta kembang api itu? Nah, itu adalah
tanda tanya ya. Jadi kalau ada kalimat tanya kita kasih di akhirnya itu tanda tanya ya. Yang terakhir adalah tanda panyeluk atau tanda seru ya. Dipakai ke mukas kalimat parentah atau pamenta. Jadi tanda seru ini dipakai untuk melengkapi ya kalimat perintah atau meminta. Ya, ini adalah contohnya. Ulah sok ngahina batur data centang tuh urang ge bener. Jangan suka menghina orang lain. Dan belum tentu kita juga orang yang betul atau orang yang baik. Punten tutupkan pantona angin. Maaf, tolong tutup pintunya. Angin, maksudnya ada angin gitu masuk ke dalam. Isuk kudu datang isuk-isuk, bisi ketinggalan bus. Besok harus datang pagi-pagi, takutnya nanti ketinggalan bisnya. Itu adalah penjelasannya ya. Nah, omat dina nuliskeun tanda baca teh kudu ngarengkep ditungtung kecap. Ulah engang make spasi heula. Karek sabadana di spasian sagedrik. Jadi ketika kita memakai tanda baca ya, kita itu jangan memakai spasi, tapi dipakai di akhir kalimat kayak gini. Misalkan isuk-isuk koma gitu. Nah, komanya itu langsung di akhir kalimatnya ini, di akhir katanya ini ya. Nah, setelah tanda bacanya baru kita kasih spasi gitu ya. Jadi jangan sampai kita tidak menggabungkan gitu ya, dipisahkan, jangan sampai ya, jangan sampai pakai spasi. Oke, sekarang di sini ada tugas ya di halaman 23. Silakan kalian nanti tulis lagi, boleh ditulis di buku paket atau di buku tulis ya. Nah, ini adalah perintahnya, kita memberikan tanda baca ya. Di tanda baca ini boleh 2 atau 3 tanda baca ya. Sekarang Bapak akan artikan dulu. Ibu nama di Sulawesi ngan bapana di Papua. Ibunya dari Sulawesi tapi bapaknya berasal dari Papua. Yang kedua, di Sumatera teh di antarana aya seller Melayu anak dalam jeung gayo. Di Sumatera itu di antaranya ada suku Melayu anak dalam dan gayo. Upami wahaji amengan ka Bali abdi tiasa ngiring. Apabila wahaji pergi ke Bali, saya bisa ikut. Yang keempat, sabaraha urang kitu putrana wahaji Mamad teh, berapa orang emangnya putranya atau anaknya wahaji Mamad itu? Ya, yang nomor 5, nu dibeli ku bisumi teh endo gula tipung tarigu jeung daging hayam. Yang dibeli oleh bisumi itu adalah telur, gula, tepung terigu, dan daging ayam. Tong sore teuing balikna bisi kapoekan di jalan, jangan terlalu sore pulangnya, takut kemalaman di jalan. Tatanggana teh umum nama di luar Sunda, maklum cicing di asrama. Tetangganya itu kebanyakan ya dari luar Sunda. Jadi maksudnya bukan orang Sunda gitu ya. Wajar saja karena tinggal di asrama. Kunaon jalan ke alun-alun teh ditutupnya? Kenapa jalan-jalan ke alun-alun itu ditutup ya? Mun geus dibaca buku teh simpen deui dina raknya. Apabila sudah selesai membaca bukunya, disimpan lagi di rak buku ya. Yang terakhir, buku naon bae anu geus dibaca ku Dinda dina sabulan ayeuna. Buku apa saja yang sudah dibaca oleh Dida ya dalam sebulan ini ya. Sekali lagi Bapak ulangi, silahkan kalian tulis ya, kalian tulis lagi kalimat ini, tidak perlu diartikan ya, tulis lagi kalimat ini dan dilengkapi dengan tanda baca yang benar. Oke.
Mungkin cukup sekian tugas dari Bapak. Silahkan apabila sudah selesai dikirimkan lewat foto ya, dikirimkan ke Bapak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jaga selalu kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.